Assalamualaikum, bertemu kembali bersama channel kita bosku. Kali ini kita coba reaction mengenai pertanyaan yang susah dijawab oleh orang-orang Islam. Buset. Oke, untuk tidak berlama-lama, mari kita gaskan bosku. Gak nyangka ini adalah pertanyaan yang susah dijawab oleh orang muslim. Bahkan sebagian dari mereka sampai murtad. Wanita nanti di surga akan bersatu dengan 72 bidadari, akan menjadi pasangan suaminya waktu di dunia. Jadi suaminya akan mendapatkan 72 bidadari, diantaranya istri. Ini juga salah satu alasan gue murtad, Bang. Ya. 2019 saya sudah berangkat umroh dan bercadar juga. Kenapa saya ingin ikut Tuhan Yesus? Karena awal mulanya saya itu merasa kayak gak punya hidup damai sejahtera di agama sebelumnya. Mohon maaf karena sebelumnya saya juga taat melakukan ibadah, puasa, tahajud dan seperti orang lain lakukan di agama seberang. Yang paling tak bisa menahan emosi itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Tak terkendali emosi. Ini dijelaskan bersama Tuan Guru UAS dan nanti ada Ustadz Adi Diayah dan jawaban mengenai cuplikan yang pertama tadi di akhir video ya bosku. Kalau senang dia sangat senang, kalau susah dia sangat susah. Makanya perempuan dilarang untuk mengiring jenazah ke kubur. Kenapa dilarang perempuan mengiring jenazah ke kubur? Karena emosinya menyimpan, memorinya menyimpan. Kalau sampai dia mengiring ke kubur, ditengoknya liang lahat itu tersimpan di kepala. Memorinya menyimpan ya. Beda sama laki-laki, dia simpan juga, cuma tak lama kali. Kalau perempuan daya save-nya itu lama, makanya banyak kalau dia sudah ke kubur dia murung. Makanya dalam hadis la'anallahu zawaratil kubur, Allah melaknat perempuan yang suka ziarah kubur. Maksud suka ziarah kubur itu anak meninggal, pagi ziarah, siang ziarah, sore ziarah, malam ziarah, akhirnya dia murung terus. Iya. Adapun perempuan yang hobi shopping memang sering-sering bawa ziarah. Yang sering-sering shopping bawa ziarah ya. Kalau kalian punya istri, hobinya ke mall, lemari penuh dengan tas baju, itu sering-sering bawa ziarah. Ziarah pagi, ziarah siang, ziarah sore, ziarah malam. Supaya apa? Alhaakumut takatsur tazurtumul maqabir. Kamu disibukkan dengan takasur. Selop saya lebih banyak, gelang saya lebih banyak, tas saya lebih banyak, baju saya lebih banyak. Hatta zurtumul maqabir, sampai ziarah kubur. Nah, dibawa dia ziarah kubur, supaya berhenti dia takasur. Tapi Ini penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat ya bosku. dia patuh pada suaminya, taat dalam rangka mematuhi Allah, langsung aja masuk surga dari pintu manapun yang kau kehendaki. Orang yang perempuan yang patuh ya. Ini yang pokok untuk perempuan solihah nih, istri solihah. Kalau ada seorang perempuan cuman sholat fardu selama hidupnya, nggak pernah sholat sunnah, nggak pernah tahajud, nggak pernah duha, nggak pernah syuruk dan sebagainya. Wasamat samaha, dan hanya puasa wajib saja, Ramadan saja, nggak pernah Senin Kamis, nggak pernah Ayyamul Bid. Wa ata'at zaujaha, tapi dia patuh pada suaminya, taat dalam rangka mematuhi Allah. Perhatikan. Wa hafizat farjaha, dan menjaga diri tidak selingkuh. Qila laha yaumal qiyamati, akan dikatakan kepadanya saat hisab, udkhulil jannata min haitsu syi'ti, langsung aja masuk surga dari pintu manapun yang kau kehendaki. Masya Allah. Hadisnya sahih. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hadisnya sahih. Jadi kalau suami meminta ibu pada kebaikan, ibu taati, bukan lihat suaminya karena menaati Allah, itu nilainya tinggi di hadapan Allah, Bu. 2019 Bukan main tingginya ya, ketaatan istri terhadap suami itu.
Saya sudah berangkat umroh dan bercadar juga. Kenapa saya ingin ikut Tuhan Yesus? Karena awal mulanya saya itu merasa kayak gak punya hidup damai sejahtera di agama sebelumnya. Mohon maaf karena sebelumnya saya juga taat melakukan ibadah, puasa, tahajud dan seperti orang lain lakukan di agama seberang. Assalamualaikum. Nah, ini penjelasan dari Ustadz Aditya ya, menanggapi fenomena ini ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku, di era Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah Islam, terdapat beragam respon yang lahir dari aneka kelompok masyarakat pada saat itu. Ada di antara mereka yang beriman, menerima kebenaran risalah Islam, lantas memeluk dinul haq ini, dan mengerti tentang kedalamannya, rasionalitasnya, sehingga mampu mengamalkan nilai-nilai yang dibawa oleh Islam serta bimbingannya secara benar, terukur, dan meraih keberkahannya. Pun demikian, ada di antara mereka yang meragukan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ada yang meragukan ya ini mengenai risalah Rasulullah SAW. Sehingga masih menimbang antara mengikuti atau mengabaikannya. Ya. Di sisi lain, terdapat kelompok yang sama sekali tidak merespon ajaran Nabi atau dakwah yang Nabi sampaikan dengan kesan yang positif. Mereka cepat mengabaikan dan meninggalkan dakwah Nabi. Bahkan juga disertai dengan tuduhan atau bahkan juga tantangan-tantangan yang melahirkan pergolakan-pergolakan tertentu sampai ke level yang bersifat menyakiti, baik verbal ataupun fisikal. Di antara mereka, ada kalangan yang tetap dengan kekufurannya. Ada orang yang di lisannya menyatakan keislamannya, namun perilakunya justru menyimpang dari nilai-nilai keislaman, bahkan merencanakan perilaku yang menentang terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Menentang dakwah Nabi Muhammad SAW ya. Dan menariknya, ada juga di antara mereka yang menyatakan keislamannya, namun masih labil dengan keislaman yang mereka deklarasikan itu, sehingga mudah terpengaruh, terprovokasi, bahkan kembali kepada keyakinan dan perilaku awal yang mereka pernah lakukan. Golongan kedua diistilahkan dengan munafik, dan yang ketiga disebut dengan kaum murtadin, jama' dari kata murtad, irtadda, yartaddu, murtad untuk orang ya. Dalam respon tiga golongan terakhir ini, baik yang kufar ataupun munafik atau pula murtad, Nabi SAW dengan kehalusan rasanya, dengan rasa kasih yang dalamnya, dengan simpati yang sangat luas itu, beliau merasakan kesedihan yang mendalam karena khawatir orang-orang yang menentang beliau ini kemudian wafat tanpa iman, tidak mendapatkan perhatian dan kasih dari Allah Subhanahu wa taala saat kembali kepada Allah di kehidupan akhirat kelak. Karena yang menentukan kasih sayang, rahmat, kemuliaan, bahkan kebahagiaan di akhirat kelak adalah keimanan seseorang yang menjadi inti bekal kehidupan dalam membawa nilai-nilai terbaik dan bekal-bekal terbaik untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga merasakan kesedihan karena dikhawatirkan orang-orang yang cepat ingkar ini justru menggalang kekuatan untuk melukai atau melakukan pertentangan baik kepada dakwah ataupun kepada pemeluk Islam pada saat itu. Menariknya, kekhawatiran dan kesedihan Nabi ini mendapatkan respon langsung dari Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya surah Al-Imran, surah yang ketiga, ayat 176. Saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr, innahum lan yadurrullaha syai'a. Yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim." Demikian Allah berfirman di Quran surah ketiga Ali Imran itu ayat 176. "Wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr." Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak harus respon kekufuran mereka yang cepat itu, yang menghindar dari dakwah itu, yang melakukan pertentangan itu, menjadikan engkau cepat merasakan sedih yang mendalam. Innahum la yadurrullaha syai'a. Sungguh
orang-orang yang berpaling darimu itu, orang-orang yang melakukan pertentangan, yang mengingkari dakwah, yang keluar dari Islam yang tengah kau sampaikan, yang menyatakan keislaman namun juga melakukan pertentangan kepadamu, sungguh mereka semua itu tak akan mampu mengurangi sedikit pun keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampu mencelakai sedikit pun wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu mengurangi sedikit pun keagungan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka murtad itu ya, tidak mengurangi sedikit pun keagungannya. Orang-orang yang berjuang menegakkan risalah Islam, orang-orang yang memeluk Islam dengan benar. Yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah. Justru perilaku mereka itu menjadikan hukum berlaku untuk mereka, yaitu hapus, gugur semua amalan-amalan yang pernah mereka lakukan, sehingga tidak mendapat peluang sedikit pun meraih balasan terbaik ataupun pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala saat kembali ke akhirat. Walahum adzabun azim, dan disiapkan balasan yang setimpal untuk mereka berupa hukuman yang sangat berat. Berupa hukuman yang sangat berat itu ya, orang yang murtad itu ya. Saudara-saudariku, ayat ini memberikan kesan kepada kita bahwa dinamika respon dalam dakwah itu begitu beragam. Dinamika dalam menghadapi tantangan zaman itu begitu beragam. Tidak semua apa yang disampaikan dari nilai kebenaran, kebaikan mendapatkan respon yang serupa. Dulu pun 15 abad yang lalu, ada yang menerima kebenaran itu, ada yang meragukannya, ada yang menolaknya, ada yang mengiyakan namun juga mengingkarinya, ada yang pernah masuk ke dalamnya namun dia keluar lagi karena alasan-alasan tertentu. Karena artinya bahwa yang fenomena ragu, murtad, segala macam itu ya di zaman Nabi pun sudah ada. Itu makna dari kata Ustaz dari ayat ini. Jadi apalagi fenomena sekarang yang sudah ada yang model begitu, jadi kita jangan heran, tidak sedikit pun mengurangi keagungan dari Allah Subhanahu wa taala mengenai fenomena itu. Sifat kufar, nifak ataupun murtad telah ada jauh 15 abad yang lalu. Namun Allah Subhanahu wa taala menegaskan lewat firman-Nya dalam Al-Qur'an bahwa semua ini tidak merugikan Allah sedikit pun. Sikap-sikap ini tidak akan mengurangi keagungan Islam sedikit pun. Sikap-sikap ini tidak akan memberikan pengaruh kepada orang-orang Islam yang memegang teguh ajarannya, yang berusaha menampilkan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan kemampuan dan kesungguhannya. Itu saya nggak lama, bulan 6 tanggal 24 saya sudah dibaptis, puji Tuhan. Setelah mengenal Tuhan Yesus, saya merasa kayak lebih damai, sejahtera. Apapun masalah yang saya hadapi, biasanya saya itu emosian, temperamen. Puji Tuhan sekarang saya bisa lebih sabar, lebih menerima kenyataan. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan dan meyakini ajaran Islam sampai kita wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pun demikian, kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan untuk tidak terpengaruh oleh godaan-godaan lingkungan apapun bentuknya yang bisa menukar keimanan kita dengan materi-materi dunia semata, dengan angan-angan fatamorgana dunia semata. Pun kita pun menegaskan, Islam tidak pernah dirugikan dengan kemurtadan seseorang. Islam tidak pernah menjadi kecil dengan pengingkaran seseorang. Justru Islam datang membawa risalah rahmat untuk menawarkan kedamaian, ketentraman, kebaikan, dan selebihnya itu pilihan yang akan dipertanggungjawabkan saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Karena memang Islam itu membawa rahmat. Jadi kita sebagai manusia memilih. Kita memilih rahmat atau tidak. Tinggalnya kita. Jadi kadang-kadang memang itu sesuatu yang memang kadang-kadang turun hidayah, kadang-kadang enggak ya. Memang nasib badan lah ya. Hari kiamat kelak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, kita tetap saling menghormati, kita tetap saling bertoleransi dalam kebaikan, bersama-sama bekerja, bersama-sama bertahun untuk membangun, memakmurkan bangsa, negeri tercinta. Namun persoalan keimanan, persoalan keagamaan yang telah menjadi pilihan, semuanya akan dipertanggungjawabkan secara pribadi saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dipertanggungjawabkan ya mengenai keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Itu kita tetap dijaga, mendapatkan hayatan thayyibah, hidup yang terbaik, dan husnul khatimah, wafat dalam keadaan yang mulia.
Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya dari penjelasan dari Tuan Guru Ustadz Hadi Hidayat ya. Pernyataan ini biasanya ditujukan pada kaum wanita dengan tujuan membuat framing bahwa Islam mendiskriminasi perempuan. Namun bagi saya, Islam itu logis. Mari kita bahas. Sebelumnya, kita harus tahu dulu jika hukum di dunia berbeda dengan hukum di akhirat. Karena konsep dunia dalam agama Islam adalah tempat ujian, sedangkan akhirat merupakan balasan atas apa yang kita kerjakan selama di dunia. Balasan itu berupa hadiah atau malah siksaan. Surga adalah hadiah yang Allah berikan karena kita berhasil melewati ujiannya. Maka di surga tidak akan ada lagi penderitaan, siksaan, atau ketidakadilan, melainkan hanya kebahagiaan yang hakiki. 72 bidadari adalah hadiah bagi pria karena sewaktu di dunia dia berhasil menaklukkan hawa nafsunya. 72 bidadari untuk diberikan kepada laki-laki karena dia berhasil mengatasi hawa nafsunya. Sedangkan bagi wanita, dia akan dijadikan ratu para bidadari serta mendapatkan berbagai keindahan dan kemegahan yang tak terbatas. Karena sifatnya perempuan ini memang sifatnya harta keindahan ya. Kenapa demikian? Karena pertama, secara fitrahnya godaan terbesar laki-laki adalah wanita, sedangkan wanita adalah harta. Maka coba bayangkan apabila di surga nanti pahala yang Allah berikan kepada kita Allah balik. Laki-laki mendapatkan harta dan kemewahan, sedangkan wanita mendapatkan laki-laki atau mungkin bidadara istilahnya. Yakin kalian tidak akan protes? Iya juga. Kedua, Allah SWT ingin kita fokus menikmati karunia-Nya. Analoginya seperti ini. Apabila Allah bukakan tabir rezeki dan Allah halalkan bagi wanita segala kemegahan dunia kepadanya, harta, perhiasan, dan lain-lain sebagainya, apakah wanita masih bisa fokus melayani suami? Bukankah itu kenikmatan utamanya? Kemudian yang ketiga, seandainya pria atau suami memiliki binatang peliharaan yang disayangi untuk mengalihkan dari wanitanya yang fokus mengejar dunia, patutkah si wanita masih merasa cemburu pada binatang peliharaannya tersebut? Tentu tidak. Mengapa? Jawabannya pasti karena dia bukan manusia. Lah sama, begitupun bidadari, dia bukanlah makhluk seperti kita, juga tidaklah lebih tinggi dan mulia derajatnya daripada kita. Bukankah ada hadis yang mengatakan bahwa istri soleha adalah ratunya para bidadari? Lantas, mengapa masih ada rasa cemburu? Bukankah hikmah di balik penciptaannya itu adalah untuk mengurangi tugas wanita melayani suami, sehingga wanita itu bisa leluasa menikmati karunia-Nya? Artinya bahwa namanya juga bidadari ya, mungkin dipersamakan sama abang ini tadi seperti hewan peliharaan kita atau yang lainnya, itu kan memang laki-laki sering cenderung ke situ. Contohnya kita mancing atau melihara burung segala macam, kan memang hobi laki-laki. Nah, tiba-tiba perempuan ini cemburu, kan nggak logika. Burung segala macam itu kan bukan perempuan, jadi ngapain pala cemburu? Nah, sama seperti yang dikatakan si abang ini bahwa di surga nanti, nah, istri kita dengan bidadari yang lain, bidadari yang itu tadi tuh. Nah, jadi saya harap para penonton bisa paham, memahami dari kata-kata abang ini ya bosku. Oke, demikian dulu reaction kita kali ini bosku. Komen yang cerdas dan beradab agar channel ini semakin berkembang. Demikian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.